Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Nah, pada video kali ini seperti biasa bahwasannya ketika kakak membuat video tentu ada informasi terupdate ya. Nah, jadi informasi terupdate ini akan kakak sampaikan kali ini di video sekarang. Nah, bagi kalian ini seperti biasa belum subscribe channel kakak, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena memang subscribe kalian itu benar-benar membantu untuk mengembangkan channel kakak tentunya. Nah, mungkin kemarin sudah pada ribut ya masalah yang ada di grup, dan di sini kakak akan infokan, cuma kakak masih download, so ditunggu dulu. Nah, jadi sembari menunggu hasil downloadan, jadi kemarin ada SE ya. Jadi SE itu adalah surat edaran dari Kemenpan RB. Nah, kakak belum tahu ini antara fix dan belum, tapi banyak yang sudah mengupload seperti Kak Ibor udah, kemudian ada info si pencatat juga udah upload tapi ditarik lagi. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah hoax atau tidak valid. Nah, mari kita review bareng-bareng apakah ini valid atau enggak. Jadi setelah selesai kakak download, kakak akan review. Nah, tapi kakak akan buka dulu. Ini masih proses mendownload. Karena di sini tertulis judul adalah Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Otomatis ini dari Kemenpan RB. Dan kita sekali lagi belum tahu apakah ini benar atau tidak. So, kita akan cek bareng-bareng ya. Sebentar lagi mau selesai di-download maksud kakak. Nah, tadi ada iklan buku bagi kalian sekali lagi yang ingin membeli buku kakak, buku Sukses Lolos si Pencatat, silahkan cek link di bawah, deskripsi di bawah, karena akan dijual melalui Shopee dan juga reguler DM di IG @taruna_indonesia_tv. Nah, sudah selesai download dan mari kita lihat bareng-bareng. Kalian juga mendapatkan ini kan? Ya, sama. Dan kita lihat dulu tanda tangannya. Agak mencurigakan sih, karena di sini tertulis tembusan ya, tembusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Kok bisa BPK gitu loh? Sejak kapan BPK? Baik, mari kita baca aja dulu. Di sini tertulis rencana pembukaan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020 dan terbuat ini tanggal 6 Mei 2020 dengan nomor B-M.SM.01.00/2020. Sifatnya segera, dan di sini tertulis seperti biasa 8 dari kementerian yang siap membuka pola ikatan dinas ya. Yang pertama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM,
Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi di sini adalah memperhatikan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang diperkirakan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. Dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/381-M.SM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pendaftaran dan seleksi calon siswa-siswi taruna-taruni pada sekolah kedinasan sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian atau Lembaga Pengelola Sekolah Kedinasan. A. Kementerian atau Lembaga Pengelola Sekolah Kedinasan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya ya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian diminta untuk membuka pendaftaran tahun 2020, Kementerian Keuangan yang mengelola PKN STAN berdasarkan surat S75.1/MK/1/2020 tanggal 23 Maret 2020 pada tahun 2020 memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, ini rencana ya, katanya sih rencana. Pengumuman pendaftaran mulai 1 Juni 2020, pendaftaran SSC/ASN BKN 8-23 Juni 2020, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar Juli 2020, pelaksanaan seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Kemudian seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1 diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1 dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Kemudian yang D, rencana kegiatan perkuliahan diatur oleh masing-masing kementerian atau lembaga dan memperhatikan perkembangan pemberlakuan atau perubahan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau kakak baca ya, pertama dari poin A sampai D, di luar dari itu benar atau tidak data yang dimaksud di sini atau surat edaran yang ada di sini, sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan ya. Jujur dari kakak, tidak ada pihak yang dirugikan melihat dari isi surat ini, surat edaran ini. Karena apa? Di sini dalam surat ini pun masih dalam bentuk perkiraan dan tentu belum bisa dipastikan bahwasanya pendaftaran itu akan dimulai pada tanggal 1 Juni. Ini menurut pandangan kakak ya. Karena apa? Ya memang pandemi COVID-19 siapa yang bisa menebak selesai pada tanggal 29 Mei. Bahkan University di Singapura itu mengatakan bahwasanya tanggal 6 Juni Indonesia akan terbebas dari COVID-19. Contohnya Wuhan. Wuhan katanya sudah terbebas, toh terjangkit lagi. Tidak ada yang bisa memastikan. So ya, berhubung ini sudah tersebar di grup dan kalian sudah ribut di grup, kakak pastikan di sini menurut pandangan kakak pribadi, surat ini baik itu valid atau enggak, itu tidak ada yang dirugikan. Kalau kita melihat dari poin A sampai D. Sekarang kita coba lanjutkan ke poin E. Kemudian untuk poin E, kementerian atau lembaga sebagaimana dalam huruf 1 agar segera melaksanakan 1. Penyiapan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi atau sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan BKM SSC/ASN dilengkapi dengan online help desk atau call center yang dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Kemudian persiapan teknis penyelenggaraan SKD dan proses administrasi PNBP dengan BKN. Kemudian persiapan pelaksanaan seleksi lanjutan yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah kedinasan dan hasil seleksi administrasi disampaikan kepada BKN. Kemudian pengalokasian anggaran untuk proses pendaftaran seleksi dan kegiatan perkuliahan pada tahun anggaran 2020.
pelaksanaan proses pendaftaran, seleksi, dan kegiatan perkuliahan agar sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan poin E yang terakhir adalah penyampaian kesiapan kegiatan sebagaimana huruf 1E sampai dengan huruf 1E1 sampai dengan huruf 1E4 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara sebelum pertengahan Mei 2020. Nah, jadi pihak dari pengelola sekolah ikatan dinas di bawah naungan kementerian yang sudah kita sebutkan di awal itu dipastikan harus mempersiapkan diri sebelum pertengahan Mei. Apabila belum siap, otomatis pada tanggal 1 Juni ini tidak akan diadakan pendaftaran. Gitu sih penangkapnya kakak ya. Kemudian kita lihat untuk poin kedua di surat ini adalah Badan Kepegawaian Negara BKN agar segera melaksanakan. Yang pertama, persiapan teknis portal atau sistem pendaftaran sekolah kedinasan SSCSN. Nah, jadi yang harus dipersiapkan oleh BKN yang pertama adalah kesiapan webnya. Karena semua pendaftaran itu dilakukan secara online. Kemudian persiapan dokumen SOP tambahan yang dimaksud agar pelaksanaan SKD sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi di dalam persyaratan itu nanti otomatis ada protokol-protokol kesehatan yang akan disisipkan untuk persyaratan administrasi kalian. Nah, otomatis di tahun 2020 itu akan berbeda untuk persyaratan administrasinya. Mungkin aja sebelum kalian tes, kalian harus wajib menyisipkan atau melampirkan surat keterangan sehat. Mungkin, oke? Kemudian yang C, koordinasi dengan panitia seleksi kementerian atau lembaga terkait pelaksanaan SKD dan seleksi lanjutan agar dapat dilaksanakan sebagai dana huruf 2B. Jadi nanti pelaksanaan kalian baik itu cari SKD dan lain sebagainya itu akan menggunakan standar atau SOP dari protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian yang D adalah bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan BNPB terkait dengan kesiapan pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan agar sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi demikian informasi yang dapat disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Kakak anehnya di sini ya, tembusannya kok Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunannya. Kakak nggak tahu sih. Kemudian di sini sih yang tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Terus kita lihat lagi ya. Jadi seperti itu mengenai apa yang beredar di dalam grup, kalian sudah lihat sendiri dan mungkin kalian sudah baca. Di sini kakak hanya bisa menjelaskan bahwasanya yang kakak lihat dari sudut pandang kakak ya, baik itu entah ini valid atau non valid surat edaran yang beredar di grup, menurut kakak tidak ada kerugian sama sekali oleh pihak atau instansi yang lain. Ini sifatnya masih dalam rencana, so ya kita dukung bareng-bareng aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu memberikan informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. So jangan lupa bagi kalian yang ingin sukses di Pencatat, silahkan kalian bisa beli buku kakak dan lihat cara pembeliannya di link di bawah ini. So terima kasih, mohon maaf apabila belum ada kejelasan, tapi kakak udah berusaha menjelaskan arti dari surat ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah tingkah, and see you next time. Peace.